Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Pertama-tama perkenalkan, saya Putri Peliria dengan NIM 22023-047. Teman saya Feby Maharani dengan NIM 22-2023-059. Hari Wahyudi dengan NIM 22-2022-016. Dan yang terakhir Selviona dengan NIM 22-2022-066. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada definisi. 1. Rasio likuiditas. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dan yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada B, manfaat dan tujuan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Dan yang terakhir, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi sediaan utang yang dianggap likuiditasnya rendah. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Selanjutnya, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Dan yang terakhir, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Baiklah, saya Feby Maharani dengan NIM 222023-059 akan melanjutkan presentasi di bagian C, yaitu jenis-jenis rasio likuiditas. Jenisnya ini ada 5. Yang pertama adalah rasio lancar, yang kedua rasio sangat lancar, yang ketiga rasio kas, yang keempat rasio perputaran kas, dan yang terakhir adalah inventory to net working capital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rasio lancar terlebih dahulu. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Seperti rumus yang saya jelaskan pada rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar sama dengan rasio lancar. Baik, untuk selanjutnya adalah rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa mengetahui nilai kesediaan inventory. Pada rumus yang saya contohkan yaitu adalah aktiva lancar dikurang dengan inventory, terus dibagi dengan utang lancar, hasilnya adalah rasio cepat. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil pengukuran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selviona Rianti Marul dengan NIM 22022-066 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil pengukuran.
Current rasio perusahaan tahun 2005 dikatakan baik, namun untuk tahun 2006 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Oleh karena itu, kondisi di tahun 2006 perlu dikhawatirkan mengingat rasio jancar yang dimiliki perusahaan masih di bawah rata-rata industri dan perlu ditingkatkan lagi seperti tahun sebelumnya. Hasil rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio cepatnya 2,5 kali, pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk kedua tahun tersebut walaupun terjadi penurunan. Standar industrinya ada dua jenis, yaitu current ratio dan quick ratio. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain: 1. Debt to asset ratio, 2. Debt to equity ratio, 3. Long term debt to equity ratio, 4. Tangible asset debt coverage, 5. Current liabilities to net worth, 6. Times interest earned, 7. Fixed charge coverage. 1. Debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari debt to equity ratio: debt to asset ratio, total debit dibagi dengan total aset. Contoh komponen lapor keuangan: total aktiva pada tahun 2005 4.200, pada tahun 2006 4.000. Total utang pada tahun 2005 2.050, pada tahun 2006 1.900. 2005 debt to asset ratio 2050 dibagi 4.200 sama dengan 0,488 dibulatkan menjadi 49%. 2006 debt to asset ratio 1.900 dibagi 4.000 sama dengan 0,475 dibulatkan menjadi 48%. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hari Wahyudi, NIM 2220-22015. Debt equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Adapun rumus untuk mencari debt equity ratio adalah total hutang dibagi total aset. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan likuiditas untuk mengukur kemampuan bayar utang jangka pendek, yaitu jika tinggi sama dengan kas cukup, risiko gagal bayar rendah, dan sebaliknya jika rendah ya sama dengan potensi masalah kas. Selanjutnya ada solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan bayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, artinya rasio utang tinggi sama dengan ketergantungan pada utang, risiko kebangkrutan naik. Dan yang kebalikannya, jika rasio ideal, utang dibagi ekuitas seimbang, struktur modal akan sehat. Jadi intinya jaga keseimbangan likuiditas dan solvabilitas agar perusahaan tetap stabil, kredibel, dan menarik bagi investor dan kreditor. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.